Kita saksikan bersama para sahabatku bahwa tetap tekstur yang identik kawan. Memang dari jenis paken pohon ini selalu punya tekstur yang identik. Juga tumbuhan ini punya pantangan-pantangan di mana kalau pertumbuhan tekstur daun pendek atau daun panjang, kalau masa pertumbuhan kita sentuh tangan saja itu kawan, itu sangat sensitif, mudah untuk tidak tumbuh kembang, bisa musnah. Jadi jenis tumbuhan pakis itu kalau jenis pakis batu, pakis pohon, kalau kita sentuh ada pertumbuhan tekstur daunnya, di saat masa awal pertumbuhan akan musnah kawan. Jadi kalau punya jenis tumbuhan ini jangan pernah disentuh tangan di masa dari awal-awal pertumbuhan kan. Nampak seperti onggokan kayu. Saatnya merawat agar pertumbuhan akar-akar di bagian umbi itu sedikit berkurang kawan. Kalau ini kita teruskan, akhirnya media ini harus cukup air. Kalau terlalu lembab akhirnya umbinya akan tampak akar-akar yang sangat lebat. Nah, ini perlu kita antisipasi sebab masa pertumbuhan tunas pendek atau tunas daun yang panjang itu memang ada masa-masanya. Nah, kita merawatnya agar terus tumbuh kembang. Ini ada dua daun, yang satu masih hijau, yang satu sudah mengering. Coba kita ambil yang kering kawan. Nah, kita ambil saja. Kita ambil yang kering, nah kita patah aja sampai sini. Nah, kita patah saja. Nah, kita patah. Kita lihat. Kita masuk ke bagian dalam. Ya, kita masuk ke bagian dalam. Ini bisa kita hilangkan sekalian kawan. Harapan kita, ya, kita hilangkan. Cara memotong seperti inilah, seperti ini kawan.
Ini sudah lama sekali kawan. Jadi ini salah satu keunikan tumbuhan pakis pohon umbinya kawan. Kalau umbinya ini asal kena air, cukup matahari, ini tidak bisa membusuk kawan. Berbeda dengan sifat umbi-umbi yang lainnya. Jadi umbi yang lainnya kalau tidak pada pucuk tunas, tidak ada daun, pasti membusuk. Tumbuhan ini tidak kawan. Kita lihat lah, ini masih basah. Nah, kita ambil dengan jari aja masih basah, masih basah seperti ini. Tumbuhan ini adalah umbi abadi kawan. Ini asal kena air cukup dalam usia yang tidak terbatas. Cukup air, cukup matahari, sirkulasi oksigen yang cukup. Kita prediksi usianya umbi ini bisa mampu puluhan atau ratusan tahun. Itu sudah pasti. Asal cukup air, tidak mungkin bisa membusuk seperti umbi yang lainnya. Jadi kalau sudah seperti ini cukup air kawan, walaupun di bagian atas seperti ini, tidak mungkin bisa membusuk. Itu yang saya katakan sebagai umbi abadi. Salah satu umbi, tekstur umbi pakis pohon, asal merawatnya dengan betul. Tidak mungkin bisa rusak atau kering atau membusuk, asal cukup air. Ini sudah sangat besar umbinya kawan. Bagian-bagian seperti ini kalau kita memupuknya dengan tumbuhan lumut air, itu memang salah satu konsumtif yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Jadi tumbuhan lumut air itu mudah lebur kawan. Jadi salah satu suplai energi yang mudah dicerna oleh tumbuhan jenis tumbuhan pakis seperti pakis batu adalah tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut itu untuk dicerna oleh sebuah tumbuhan yang lain, atau tumbuhan yang lain itu tidak melalui proses yang sangat panjang. Jadi tumbuhan lumut itu mampu dicerna dan siap pakai untuk pupuk tumbuhan lain sebagai nutrisi. Salah satunya adalah tumbuhan lumut. Jadi seperti ini, kalau kita punya tumbuhan lumut air, mudah sekali untuk tumbuh kembang. Ini satu pot, ukuran size satu pot sebenarnya ini umbinya sudah besar kawan, udah bulat seperti ini. Juga teksturnya, tekstur umbinya yang identik, identik sekali. Jangan khawatir sahabatku jika sahabatku budidaya melalui teknik vegetatif care teknik, kemudian kita mempunyai natrium klorida hebat. Di situ ada sel-sel yang saya sebut dengan sel mikro organ dari organ zat. Tentu tumbuhan ini mudah untuk dialih media tanam ke media dari media lain, jadi mudah dialih ke media tanam tanah. Kalau kita dapati tumbuhan ini di media selain media tanah, tentu kehati-hatian kita untuk merawatnya agar mudah dialih ke media tanam tanah. Jadi tumbuhan pakis pohon untuk di media tanam tanah itu yang sangat diperlukan adalah oksigenatur dan oksigen kasa halus. Ingat kawan, itu sangat penting. Jadi tumbuhan pakis pohon itu tidak serta-merta memerlukan hara nutrisi dari tanah, tetapi juga tanaman ini juga energi, suplai energi kasa halus atau yang disebut oksigen kasa halus atau oksigenatur itu penting. Terbukti dengan pertumbuhan akar-akar di bagian umbi. Bagian umbi ini kalau terbenam media misalnya dengan pemupukan lumut air yang besar, ini juga akan menjadi akar. Tetapi yang perlu kita ingat, salah satu tumbuhan pakis pohon ini memang akar-akar ini tidak mampu menembus terlalu dalam ke media tanam tanah. Dan yang penting cukup oksigen. Ingat kawan, karena faktor lembab, daun tekstur pendeknya ini ketika tidak turun hujan, kemudian ada oksigenatur yang biasa kita hirup, akhirnya menerpa di bagian-bagian seperti ini. Akhirnya saya nggak langsung, karena oksigen itu sendiri menerpa, akhirnya menjadi endapan-endapan, akhirnya zat air akan tumbuh di sini. Jadi tumbuhan ini sebenarnya juga
hanya memerlukan oksigen natur dan oksigen kasa halus. Tetapi dalam pembudidayaan, dalam pertumbuhan setelah kita merawat juga mampu tumbuh kembang di media tanam tanah. Tetapi ingat, salah satu pupuk kompos yang terpenting adalah tumbuhan lumut air, lumut darat, dan lain-lain. Sebab tumbuhan lumut itu yang lumut darat, water moss itu seperti energi yang siap pakai untuk dibuat nutrisi pada tumbuhan pakis pohon. Ingat, energi atau oksigen kasa halus itu kalau berasal dari tumbuhan lumut air atau lumut darat itu seperti suplai energi yang tidak melalui proses, jadi langsung akan menjadi nutrisi dan menjadi suplai energi bagi tumbuhan pakis pohon. Kita perlihatkan ada tumbuhan pakis pohon yang memang dari awal pertumbuhan memang identik kawan, identik sekali. Tentu hal ini karena kita membatasi median pot, akan muncul umbinya akan menjorok keluar dari bibir pot seperti ini. Ingat kawan, ini juga perlu matahari, tetapi jangan sampai terik. Kalau sudah di media tanam tanah terlalu terik matahari, tidak cukup air, tentu akan membawa tumbuhan ini pertumbuhan yang jelek. Ingat, cukup air, cukup matahari. Oksigen kasa halus, oksigen natur memang sangat diperlukan. Terbukti dengan daun tekstur pendek kawan, saya ulang sekali lagi. Kalau di tanah luas, tentu dari oksigen natur itu sendiri akan mendatangkan oksigen kasa halus. Ini fungsinya memang fungsinya hanya untuk menyerap nutrisi, yaitu dari tiupan oksigen natur. Juga dari oksigen kasa halus, di mana oksidan atau oksidasi biologi yang berasal dari tumbuhan lumut atau dari bumi, akhirnya tumbuhan seperti ini mampu tumbuh kembang. Silahkan sahabatku semuanya, barangkali yang membidangi, yang tertarik, yang ahli dalam bidang tanaman langka, tanaman pakis pohon, tentu hal itu sangat berkaitan. Saya akan berbicara sedikit melebar ke fokus atau tidak fokus, tetapi saya rasa ini adalah umum sifatnya. Jadi serapan nutrisi energi yang dibutuhkan pada tumbuhan pakis pohon terbukti oksigen natur, oksigen kasa halus. Prakaranya kawan, kita bisa buktikan. Apalagi ada ciri khas tekstur daun pendek. Ada dua jenis, daun panjang dan daun pendek. Nah, daun pendek dengan tekstur seperti ini tentu hanya untuk menghadam oksigen. Jadi oksigen natur atau oksigen kasa halus dari sebuah aktiviti biologi tanah atau biologi yang ada di bumi ini, akhirnya menjadikan tanaman ini tetap mampu tumbuh subur dan tumbuh kembang. Tetapi ingat, dalam waktu yang sangat lama. Bahkan sekarang dari oksidasi biologi tentu berkurang, sebab banyak tempat-tempat yang memang sudah tidak seperti dulu lagi, tidak natur kembali. Silahkan sahabatku buktikan bahwa lompatan dari aktiviti biologi tanah, baik dari tumbuhan atau tanah itu sendiri, tumbuhan lumut tentu akan diserap melalui uap, yaitu uap-uap yang dibawa bersama oksigen natur, akan dihadang oleh tekstur daun kecil seperti ini. Asal tidak terik matahari, tentu tumbuhan ini mampu untuk memperoleh nutrisi dari oksigen natur atau oksigen kasa halus. Ini salah satu keistimewaan tumbuhan pakis pohon. Jadi tekstur daun pendek melindungi umbi agar selalu lembab, agar daun tekstur pendek ini mampu menghasilkan endapan-endapan dari oksigen kasa halus yang meluap bersama oksigen natur. Silahkan sahabatku untuk bertanya di WhatsApp yang telah saya sediakan, agar sahabatku jelas bagaimana oksigen natur, oksigen kasa halus ketika tekstur daun pendek ini ada pada tumbuhan pakis pohon. Dan tekstur daun pendek ini walaupun hijau, sudah hijau, masih hijau pertumbuhan awal, sudah kering, itu sangat lama sekali, sangat tahan kawan.
usianya bisa puluhan tahun, itu tetap tidak rusak. Inilah salah satu keistimewaan tumbuhan pakis pohon dengan daun tekstur pendek. Sebab banyak yang di pohon-pohon atau dimanapun, tetapi kita mengartikan sebagai tumbuhan yang identik saja, kawan. Tekstur umbi yang sama karena di bibir pot yang kita teknik sama. Ini yang bagian sebelah sini memang sudah besar sekali. Gunakan selalu tumbuhan lumut darat atau lumut air sebagai suplai energi yang siap pakai untuk tumbuhan pakis pohon. Tentu sahabatku akan mendapati tumbuhan pakis pohon akan tumbuh subur. Dua tumbuhan pakis pohon yang punya tekstur umbi identik keluar dari bibir pot.